Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Sundewi dengan NIM 2281060075 dari jurusan Tadris Biologi semester 6. Ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang saya buat mengenai materi perbedaan sel hewan dan tumbuhan untuk SMA atau MA kelas 11. Sebelumnya, yang terhormat yaitu Ibu Nurul Farah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA. Yang pertama ada identitas, yaitu ada informasi umum. Informasi umum diantaranya itu ada mata pelajaran biologi, fasenya fase F, kelasnya kelas 11, semesternya semester 1, tahun ajarannya 2025 sampai 2026. Terus di sini ada alokasi waktu. Alokasi waktunya itu 45 menit kali 2 jam mata pelajaran, artinya 45 menit dikali 2 yaitu 90 menit. Jumlah pertemuannya di sini saya jumlah pertemuannya cuma satu. Terus menulis modulnya itu saya sendiri, Soleha Sundewi. Terus yang B ada informasi khusus, kompetensi awal atau kompetensi prasyaratnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan fase F. Terus ada penguatan profil pelajar Pancasila. Dimensinya itu ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, elemennya itu mencakup berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Terus ada berkebinekaan global, elemennya itu menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Terus di sini ada gotong royong, yaitu saling membantu dalam memahami materi melalui tanya jawab dan diskusi. Terus di sini ada bernalar kritis, yaitu menganalisis informasi mengenai materi yang telah saya jelaskan, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dengan pendekatan saintifik, terus menggunakan data dan fakta dalam diskusi dan menyusun kesimpulan. Di sini ada selanjutnya ada sarana dan prasarana, yaitu ada buku teks biologi, internet, PowerPoint, LKPD, laptop, proyektor, dan juga handphone, dan juga spidol. Terus ada target peserta didik, yaitu targetnya 30 siswa. Terus ada model metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik, terus dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga post-test. Yang kedua ada kompetensi inti. Yang pertama itu di sini kompetensi inti itu terdiri dari CP, capaian pembelajaran. Elemennya pemahaman biologi, CP-nya itu pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi sel pada makhluk hidup, serta dapat membedakan karakteristik sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan keberadaan organel penyusunnya. Di sini ada TP atau tujuan pembelajaran. Nomornya itu 11.1.3. Nah, TP-nya itu peserta didik mampu menyebutkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terus di sini ada asesmen. Di sini ada 3 asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yaitu tanya jawab di awal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Terus ada asesmen formatif, yaitu tes penilaian berupa kuis singkat atau post-test. Terus ada asesmen sumatif, yaitu tes penilaian ulangan harian.
Nah, terus di sini ada instrumen asesmennya. Asesmen yang pertama ada asesmen keterampilan, lembar pengamat atau lembar pengamatan. Terus yang keduanya itu ada rubrik tes tertulis. Terus yang ketiganya itu ada rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Terus di sini ada yang kedua yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi sel hewan, yang keduanya peserta didik mampu mengidentifikasi sel tumbuhan, dan yang ketiganya itu peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Terus di sini saya ada pertanyaan tematik. Saya pilih dua pertanyaan tematik. Yang pertama itu bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki sel. Terus yang keduanya itu mengapa tumbuhan bisa berdiri tegak meskipun tidak memiliki tulang seperti manusia? Nah, yang keempatnya itu ada pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna itu yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan organel hewan beserta fungsinya, lalu peserta didik dapat menyebutkan organel tumbuhan beserta fungsinya. Nah, yang ketiganya itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kelimanya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya menjadikannya itu satu pertemuan, dibuat satu pertemuan, yaitu materinya itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terus di sini alokasinya waktunya itu 2 jam pembelajaran, di mana 1 jam pembelajarannya itu 45 menit. Jadi 45 menit dikali 2 yaitu 90 menit total waktunya. Nah, di sini ada kegiatan, terus ada deskripsi kegiatan dan waktunya. Nah, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Deskripsinya itu, isinya itu, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Terus guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Terus guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan presensi. Lalu yang keempatnya itu guru memberikan pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematiknya itu bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki sel? Terus apakah sel tumbuhan dan sel hewan bentuknya berbeda? Lalu guru tersebut konfirmasi jawaban peserta didik apabila jawaban peserta didik itu ada yang keliru atau meluruskan jawaban peserta didik. Terus setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, terus di sini ada isinya. Isinya itu ada, nah, yang tadi pendahuluan itu waktunya itu 10 menit. Nah, terus isinya itu ada penyampaian materi. Guru memberikan penjelasan materi melalui tayangan PowerPoint. Nah, yang keduanya itu guru menyampaikan materi. Yang pertama itu ada pengertian sel, terus itu ada macam-macam organel sel dan fungsinya, terus ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Terus setelah presentasi selesai, guru itu melakukan ice breaking atau games ya. Ice breaking yang saya pilih itu di sini itu ada tema, ada judulnya yaitu panggil aku. Di sini itu ada panggil aku. Terus ada pembagian kelompok dan tugas setelah itu. Nah, peserta didik itu dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, setiap kelompok itu diberikan LKPD dan dikerjakan. Nah, terus setelah itu presentasi hasil diskusi. Setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Terus ada ini waktu yang tadi isi itu yaitu 60 menit. Nah, di sini ada penutup. Penutup itu ada konfirmasi dan penguatan. Guru memberikan penguatan tentang materi sel hewan dan sel tumbuhan. Guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Terus ada evaluasi singkat. Guru memberikan kuis singkat untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Terus ada tindak lanjut. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik. Terus guru mengonfirmasi pokok bahasan materi minggu depan kepada peserta didik. Waktunya itu 20 menit.
Terus ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Refleksi guru itu gunanya itu untuk menilai efektivitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas pengajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaannya itu ada 5. Yang pertama itu, apakah pendekatan cooperative learning berhasil mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri? Terus sini ada kolom jawabannya. Yang keduanya itu, apakah kombinasi metode ceramah, diskusi tanya jawab, dan kuis efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran? Terus yang ketiganya itu, apakah media pembelajaran seperti PowerPoint, LKPD, dan kuis membantu peserta didik memahami materi lebih baik? Terus yang keempatnya itu, apakah semua peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran? Terus yang kelimanya itu, apakah perlu menambahkan contoh kasus atau media pembelajaran lain untuk meningkatkan pemahaman? Terus di sini ada refleksi peserta didik. Itu gunanya itu untuk membantu peserta didik menyadari pemahaman mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, di sini ada refleksinya itu ada 5, ada 6 ya. Yang pertama itu, apakah saya sudah memahami materi sel dan jaringan tumbuhan? Apakah saya sudah memahami organel-organel sel hewan dan organel-organel sel tumbuhan beserta fungsinya? Terus yang ketiganya itu, apakah saya sudah memahami perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Terus yang keempatnya itu, aktivitas mana yang paling membantu saya memahami materi, ceramah, diskusi, atau kuis? Terus yang keempatnya itu, apakah saya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Yang keenamnya itu, apa yang bisa saya lakukan untuk lebih memahami materi ini. Terus di sini itu ada pengayaan dan remedial. Pengayaannya itu peserta didik diberikan tugas tambahan berupa menjodohkan organel-organel sel dengan fungsinya, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk video atau dipresentasikan dalam bentuk video. Terus remedialnya itu pemberian bimbingan secara individu manakala ditemukan peserta didik yang mengalami kesulitan terhadap pemahaman materi. Terus remedial assessment-nya menggunakan asesmen formatif yang sebelumnya sudah diberikan. Terus yang ketiga itu ada lampiran. Lampiran pertama itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Lampiran 2-nya media pembelajaran. Lampiran ketiganya LKPD. Yang keempatnya itu ada instrumen penilaian. Terus di sini ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini ada pertama itu saya menjelaskan dulu teori sel, di mana sel itu berasal dari bahasa Latin yaitu cella atau cellula. Nah, sel itu merupakan organel terkecil makhluk hidup, di mana fungsi kehidupan itu ada semua di dalam sel. Terus sel itu dibagi menjadi 2, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Eukariotik itu memiliki inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki sel. Terus di sini ada struktur sel. Struktur sel hewan, di sini ada struktur sel tumbuhan, terus di sini ada struktur sel hewan. Nah, di sini ada strukturnya yaitu yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan itu diantaranya itu ada ribosom, lisosom, nukleus, nukleolus, mitokondria, terus retikulum endoplasma kasar, terus ada retikulum endoplasma halus, vakuola, terus ada peroxisom, badan Golgi, terus ada membran sel dan sitoplasma. Nah, terus di sini ada yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewannya. Di sini itu ada sel hewan, itu ada organel sel tambahan yang tidak dimiliki oleh organel sel tumbuhannya, itu ada sentriol dan mikrotubulus. Terus ada sel hewan juga organel tambahannya yang tidak dimiliki oleh organ tambahan sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu ada sitoplasma, amiloplas, dan juga dinding sel. Terus di sini itu ada membran plasma yang tadi sudah disebutkan tadi. Di sini itu ada fungsinya satu persatu dan juga ada gambar dari membran plasmanya di sini. Terus ada nukleus, inti sel atau inti sel. Terus ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang ditempel di ribosom itu namanya RE kasar, terus kalau yang tidak ditempel di ribosom itu namanya RE halus. Di sini gambarnya. Di
sini juga ada perbedaan fotonya. Terus ada badan Golgi atau aparatus Golgi, ini ada fungsinya dan pengertiannya. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom di sini, terus ada lisosom, terus ada badan mikro, terus ada mitokondria. Di sini ada gambarnya juga, terus ada vakuola. Nah, di sini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan nih secara anatomi. Nih, di sini perbedaannya ya. Sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada tabel perbedaannya juga aspeknya. Dinding selnya kalau sel hewan tidak punya, kalau sel tumbuhan itu punya, dan bentuk selnya itu kalau sel hewan itu tetap dan sel tumbuhannya itu umumnya tetap, tapi kadang juga tidak tetap. Terus di sini ada vakuola. Kalau sel hewan tuh vakuolanya tuh kecil, kalau tumbuhan tuh gede gitu. Terus ada kloroplas juga. Kalau sel hewan mah tidak ada, kalau sel tumbuhan ada. Sentriolnya juga sel hewan ada. Terus kalau sel tumbuhan itu tidak ada gitu yang umumnya. Terus lisosom juga dan seterusnya. Di sini ada sel tumbuhan juga nih, organel tambahannya yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Tentunya ada dinding sel, terus ada dinding sel nih, ada kloroplas dan ada aminoplas. Terus di sini ada sel hewannya. Sel hewan nih, di sini sel hewan organel tambahannya itu berupa sentriol. Terus di sini ada LKPD. LKPD-nya itu terdiri dari kelas, terus kelompok, nama anggota, terus petunjuk pengerjaannya. Yang pertama itu aktivitas pertama mengamati gambar, terus sebutkan fungsi organel selnya satu persatu. Terus sini ada yang keduanya itu mengamati organel sel tumbuhan biasa. Sebutkan nama organelnya dan tuliskan juga fungsinya. Terus yang kegiatan tiganya itu tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan mengenai bentuk, ukuran dinding, terus peroksisom dan lainnya. Terus di sini ada instrumen penilaian, gambar observasi penilaian sikap. Di sini ada, terus ada rumus penilaian sikap peserta didik dalam kelompok. Nilai maksimumnya jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor keseluruhan dikali 100. Nah, di sini ada fisik-fisik soal post-test, di mana soal post-testnya itu terdiri dari 5 soal dari level coordinates-nya itu dari C2 sampai C berapa ya? C6. Ya, C2 sampai C6. Terus ini skor jawaban benarnya itu 2, terus kalau salahnya itu 0. Ini ada glosariumnya juga. Di sini ada daftar pustakanya. Nah, sekian yang dapat saya. Ini juga ada lembar validasinya. Maaf, tadi belum selesai. Di sini ada lembar validasinya, yaitu terus sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf.